Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sesama bendahara, saya ingin berbagi informasi tentang aplikasi uh, pendukung Arkas tahun 2024, yang mana aplikasi ini berisikan uh, lampiran-lampiran, terus format-format yang bertujuan untuk mempermudah pelaporan dana bos. Kita akan review aplikasinya. Nah, ini di sini. Pada tampilan di sini sudah ada nanti data utama yang berisikan data utama sekolah. Ini sudah saya yang untuk file simulasi ini saya sudah isikan, supaya ini tujuannya hanya untuk mereview aplikasi apakah berjalan dengan benar atau tidak. Nanti untuk urusan entry datanya akan kita bahas di video selanjutnya, dan akan dibuatkan videonya satu persatu bertahap. Nah, di sini ada data utama sekolah yang bertujuan untuk mengisi surat menyurat nantinya. Terus di sini ada masyarakat sekolah. Nah, ini sudah diisi juga, nanti namanya disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Terus di sini daftar petugas. Di sini ada 5 petugas yang akan diisi. Ada bendahara bos, ketua pemeriksaan barang. Ini untuk lampiran SPJ, nantinya anggota pemeriksaan barang ada 2 orang. Terus pengadaan barang, pengelola barang ini bisa petugas aset. Nah, dan notulen rapat. Terus selanjutnya setelah ini terisi, ada daftar penerima insentif. Ini untuk insentif masyarakat sekolah yang menerima, misalnya ada untuk kegiatan K3S, ini saya contohkan K3S. Nah, di sini sudah. Terus ada daftar penyedia barang. Ini nanti kalau belanja, nama tokonya ditulisin, diinput di sini dulu, supaya nanti di nota terbaca ada nama tokonya, terus pemilik tokonya, alamat lengkap, dan nomor HP toko. Ini saya simulasikan toko 2 sampai toko 10 dan kantor pos. Nah, sudah. Dan terus selanjutnya penyedia jasa. Karena di sini rencananya kan ada mengundang pemateri, jadi di entry nama pematerinya, terus jenis kegiatan yang dibiayai ini. Nah, nih praktik berbagai aksinya tadi, PMM, jabatan penerima pemateri. Terus nanti ada rencana perbaikan pagar sekolah. Sini yang memperbaiki aja sih, namanya Paloy. Terus jabatan penerimanya tukang. Nah, ini sudah terisi semua. Tapi nanti kalau misalnya sudah terlewat di sini mau ditambah bisa aja, nggak jadi masalah. Kita masuk ke rancangan RKS-nya. Nah, ini sudah saya isi. Saya filter aja supaya lebih singkat. Nah, ini sudah saya isi. Jadi di sini ada 24 jenis transaksi, bukan transaksi semuanya ya, cuma jenis transaksi. Nah, di sini ada belanja alat tulis kantor, alat kebersihan sekolah, fotokopi penggandaan seorang harian, cetak kalender tahun 2024, honor baik upah tukang dan lain sebagainya. Sini ada sekitar 24. Dan sini pun sudah terisi angka-angka pos-posnya setiap kegiatan per bulannya. Jadi Atika ada 115, ada 400, 1500, ada 626, 500, ada 1.690, dan lainnya sudah terisi. Jadi total transaksi untuk tahap 1 sampai April itu 21.551. Nah, ini nantinya mengintrinya bukan di sini, tapi nanti di nota sini. Jadi yang 115 ini nanti di sini intrinya, detailnya di sini. Nah, ini yang 115 ini ada F4 dan E4. Nah, di sini ini
ini sudah terisi notanya. Jadi nanti aplikasi ini ketika kita mengintri nota, dia sudah otomatis terintri ke data-data yang memerlukan data tersebut. Contohnya nanti dia akan masuk ke uh, register penutupan kas, SPTJM, berita acara pemeriksaan dan SPTJM. Nah, ini sudah dibuat, ada per bulan, per triwulan, per tahap, dan per semester. Jadi tinggal pilih. Nah, jadi kalau sudah selesai mengintri nota, nantinya akan masuk ke data perbankan. Nah, data perbankan ini berisikan data-data keuangan. Pertama, transfer masuk rekening, nanti diisi ini Januari, misalnya ada kawan-kawan yang transfer masuknya sebulan itu 4 kali, misalnya nanti bisa di sini diisi. Nah, terus di sini ada nominal tarik tunai. Saya perbesar. Nah, ini tadi untuk transfer masuk. Nah, ini ada 4 kemungkinan, ada yang dana busnya masuknya secara bertahap, jadi dibikin 4 transfer masuk. Terus tarik tunai, ini bagi kawan-kawan yang memungkinkan menarik tunai 4 kali dalam sebulan, jadi setiap minggu menarik. Tapi kalau uangnya sedikit bisa aja sekali aja. Nah, setelah itu diisi, baru nanti diisi di sini. Nah, diisi di sini. Di sini diisi berarti kurang nih. Nah, seperti ini. Itu salah intri berarti nih. Nah, nantinya kalau mau cetak per bulan tinggal gantikan di sini. Tapi kalau mau cetak sampai April, pastikan data perbankan terisi sampai April. Nah, untuk kita coba Januari. Nah, ini ada pemasukan 4 sampai 48 juta dan ada pengeluaran pada bulan Januari 628. Kita cek benar nggak 600. Nah, benar. Berarti pas. Terus Januari, Februari. Nah, ini kan pemasukannya karena nggak ada transfer masuk bulan Februari, jadi tetap 48 juta. Pengeluarannya ada 22 juta 519. Nah, jadi 2 juta 519 itu ini ditambahkan ini karena dikumulatifkan. Begitu juga selanjutnya Maret, April, dan seterusnya. Nah, di sini kita coba cek lagi Maret. Nah, 6 juta artinya penambahan ini adalah 6.636.600. Nah, benar. Karena sudah terisi di sini, jadi hasilnya langsung tinggal cetak. Nah, begitu juga dengan per triwulan. Untuk triwulan 1 pastikan sampai Maret, karena kan triwulan 1 itu perbankannya harus diisi sampai Maret. Nah, nih. Kalau triwulan 2 berarti sampai Juni. Nah, itulah kenapa dia minus. Karena data perbankannya tidak terisi sampai Juni. Ini harus diisi sampai Juni. Nah, untuk per tahap kita coba tahap 1 ada pemasukan 88 juta, terus pengeluarannya 221 juta 551. Nah, kita cek di sini apakah benar. Nah, jujur, alhamdulillah. Nah, pas per semester harus diisi sampai Juni dulu, makanya hasilnya kemungkinan ada kesalahan. Nah, selanjutnya keistimewaannya lagi, nanti kan biasanya kawan-kawan disuruh merekap barang habis pakai yang nantinya akan diintri di isi caper.
Nah, pada aplikasi ini sudah saya buat recap si caper. Kawan-kawan tidak perlu lagi mengintri secara manual di sini karena sudah ada penambahan. Nah, ini karena tabung gas ini tidak diisi, jadi kita hapus saja di sini. Nah, jadi di sini sudah ada. Nah, kita cek sini ada kegiatan belanja kantor bulan Maret ada 1 juta, apa benar? Kita cek di sini kantor 1 juta ada. Nah, ini belanja kantor ya. Belanja cetak ya 1 juta ini nih. Nah, ini terus kita lihat lagi. Di sini kan ada belanja kebersihan sekolah, ada bulan Maret ada 182.500 tambah 730.000 rupiah, totalnya 912.500. Nah, walaupun ini 1 bulan ada 2 transaksi, di sini nanti akan tetap terjumlahkan hanya 1. Nah, nih bulan 912.500, walaupun nantinya ada 3 transaksi, itu tetap akan menjumlah di sini semuanya. Nah, ini hasilnya ini nanti sama yang akan ada di si caper yang di recap belanja habis pakai, kecuali nanti penambahan nih tabung gas. Jadi di sini khusus tidak di entry, walaupun ada ini ada gas nih. Nah, ini ada 120, harusnya bulan April ada, cuman karena tidak di entry di si caper, jadi tidak perlu dibuat. Sama kayak kayak bahan-bahan baku praktik KBM nih, sama nih tidak ada di entry juga. Nah, kita buktikan nantinya. Nah, kita coba tambahkan 1 transaksi yang akan ATK misalnya. Kita buka dulu filternya. Nah, kan ATK tiap bulan sudah ada. Nah, nih kita tulis belanja ATK sekolah. Anggap bulan Januari itu ada 2 transaksi, ini kan sudah 115. ATK-nya kita entry, coba di sini kita entry. Nah, ini nantinya akan dibuatkan linknya nanti secara khusus ini, supaya kalau diklik totalnya di situ langsung merujuk ke nota di sini. Jadi supaya tidak. Nah, di sini ada belajar soal. Kita beli spidol aja. Spidol permanen. Itu 20, harganya 7.500. Nah, ini sudah masuk BKO-nya. Nanti di sini diisi sesuai BKO di jadi cara pengerjaannya itu nantinya BKO-nya sudah diinteri di Arkas. Jadi Arkas dikerjakan dulu. Jadi berdasarkan Arkas nantinya ini saya sembarang aja isinya. Tanggal 31 lah. Nah, ini nama tokonya nanti tinggal dipilih sesuai nama toko tempat belanjanya yang diinteri tadi di sini. Daftar penyedia barang. Nah, jadi sudah masuk notanya. Ini nantinya akan pastinya beda-beda karena sesuai BKO. Nah, coba kita lihat dari recap si caper. Yang tadinya belanja ATK cuman 300 berapa tadi nih? 115, karena tambah 150 menjadi 265, benar gak? 265. Nah, benar. Jadi dia sudah terjumlah secara otomatis sehingga tidak merepotkan kawan-kawan untuk menambahkan secara manual. Nah, di sini. Jadi nantinya tinggal entry nota, sesuaikan yang penting itu sesuai dengan jenis kegiatan yang di sini, jangan sampai salah. Kalau ATK harus ATK isinya di sini. Nah, itu. Nah,
Terus selanjutnya kita ke rekap belanja modal. Nah, rekap belanja modal pun sudah dibikin otomatis. Di sini kan ada kita nih belanja modal nih. Nah, ini ada 11.250 laptop Acer. Nanti detailnya itu di dalam nota, di dalam sini. Ini nantinya dibikin rumus lagi, dibikin hyperlink nantinya supaya ketika diklik transaksi Atika bulan Januari langsung merujuk ke nota yang Atikanya di sini. Sementara belum, masih prototype. Nah, ini langsung menuju ke sini. Jadi nantinya tidak sulit mencari di mana apa detail nota tersebut. Nah, belanja modal. Ini tinggal kawan-kawan filter aja di sini. Hilangkan yang tidak diperlukan. Nah, ini berarti ada belanja modal personal komputer, kode rekeningnya ini, terus belanja modal kegiatannya laptop atau barangnya itu laptop Acer Core i7. Nanti detailnya di nota. Nah, ini harganya bulan April nih. Jadi memudahkan untuk pelacakan kapan transaksi belanja modal tersebut terjadinya. Nah, itu. Terus di sini ditambahkan fitur untuk merekap secara global. Nah, di sini dibuat aplikasi fitur misalnya sampai April. Nah, nih. Jadi sampai April kita sudah melakukan pendapatan sebesar 48 juta dan barang jasanya ada 700, Januarinya 778, ini bisa di entry. Terus belanja modalnya ada 250, ini lainnya ini tidak diisi. Nah, jadi totalnya ada 21.701.700. Kita cek apakah benar. Ini kita filter saja supaya tidak terlalu jauh, karena notanya aplikasinya ini baris ke bawahnya itu 100, jadi ada 1.200 nota. Nah, ini benar sinkron berarti antara rekap pendapatannya. Ini per triwulan. Nah, ini untuk triwulan 2 ini belum komplit karena dia harusnya sampai Juni. Kalau per tahap komplit. Karena kalau per tahap ini kan sampai bulan April. Nah, kita sudah isi. Kalau semester kurang 2 bulan, kalau semester 2 kurang 2 bulan. Nah, kita lanjut ke lampiran belanja. Nah, di sini kita sudah membuatkan untuk lampiran SPJ-nya. Nah, ini untuk yang pertama lampiran belanja barang. Karena lampiran belanja ini saya buat hanya kebetulan yang saya perlukan saat ini beberapa. Nah, ini ada nih 1 2 3 4 5 6 7 8, ini tidak dibuatkan. Nah, jadi ada 8 macam jenis lampiran yang menyesuaikan nanti jenis belanjanya. Jadi sangat penting ketika pengisian di sini adalah kuncinya nanti pengisian di sini. Nih, jenis rekening. Ketika dia belanja alat tulis kantor, nanti rekening jenis lampirannya akan belanja barang. Kalau fotokopi, nanti belanja fotokopi. Nah, kalau penggandaan belanja barang, karena kan ada barangnya. Terus ini sudah saya sesuaikan, mudah-mudahan sesuai. Nanti kalau tidak sesuai kita sesuaikan lagi. Nah, kita pertama untuk belanja barang. Jadi belanja barang ini yang pertama harus dilakukan nantinya di filter dulu. Karena kemarin membuat filter otomatisnya bisa, tapi filenya terlalu lelet. Jadi saya simpulkan manual saja untuk filternya. Di sini kita filter. Nah, tinggal kita hapus. Nah, jadi belanja barang ini ada 9 transaksi. Kawan-kawan tinggal pilih sini di follow-up-nya, cari BPO 01, ini tadi yang ATK. Nah, Rp115.000 sudah otomatis. Sini nama tokonya, tanggal pesanan ordernya. Nah, nih bendahara sudah, setelah terima barang
Nah, belanja ke sekolah, terus pihak pertama. Nah, di sini ada berita acara pemeriksaan barang, nanti yang sesuai dengan data di petugas tadi. Ini sudah SPO-nya otomatis dibikinkan. Nah, pemilik tugas ada, terus ada faktor penjualan. Nah, di sini. Terus nanti kan ketika kita belanja dikasih nota, tempelkan notanya di sini. Di sini ada serah terima barang dari petugas yang belanja belanja ke pengelola aset yang nantinya akan dikelola diketahui oleh kepala sekolah itu untuk belanja barang. Terus selanjutnya kita akan masuk ke lampiran belanja konsumsi rapat. Nah, ini kita filter dulu karena ada cuma satu. Jadi ada yang BPO 105. Oh, ini panjang nih. Nah, ini mana? Karena di sini ada 1200. Makanya di sini dibuatkan file data filternya supaya kita tahu berapa. Nah, nih, supaya tahu berapa jumlah lampiran yang harus kita cetak. Nah, ini sudah cetak 650 berbagi praktik baik, konsumsi berbagi praktik baik. Itu nantinya terpisah antara konsumsinya dengan belanja apa namanya belanja jasa pemantarannya itu beda. Nah, di sini ngasih kotak sesuai dengan yang di entry nanti. Nah, ini oh, tokonya tadi belum di entry. Nah, ini kan tokonya belum ada nih, coba kita entry. Nah, tempat belanjanya kita cek. Di sini tadi kan belum ada. Kapan kita memasukkan? Nah, ini bulan Maret. Nota ke berapa nih? Bulan Maret. Di sini notanya sudah saya bakukan supaya per bulan. Ini Maret, berarti cari di sini. Ganti di ayam. CKKG. Nah, ini belum ada BKU-nya, nanti ditambah. Oh, di bawah ini. Nah, nih. Ini 16 dapat transaksinya. Nah, tidak ada nama toko, kita ganti sini nota toko 10 atau warung 10 terserah nanti isinya. Coba kita lihat di lampiran konsumsi rapat. Nah, di sini sudah ada toko 10. Toko 10 konsumsi berbagi praktik baik. Nah, sini Haji Ani sebagai bendara dan ini diperiksa nih, tetap diperiksa, ada faktornya, terus ada nota tokonya. Nah, di sini kelebihan untuk konsumsi rapat di sini ada undangan yang ditujukan kepada pengawas, ketua komite, dewan guru, staf SD. Nah, itu nanti harus diisi dari pertama. Itu pertama, ini yang mengundang kepala sekolah, daftar hadir rapatnya juga ada, tempat rapatnya ada, waktunya ada sesuai dengan karena ini. Terus ada keputusan rapat yang ditulis dan ada notulen rapatnya. Makanya tadi di sini kan notulen rapatnya harus, daftar petugasnya harus terisi. Nah, nih, supaya nantinya ketika di lempiran SPJ semuanya terisi. Nah, terus lanjut ke lampiran belanja K3S. Nah, di sini sebelumnya kita filter terlebih dahulu kayak yang tadi. Nah, ada nota untuk K3S. Terus di sini kenapa salah karena
daftar penerimanya itu masih belum di, nah ini belum dibuat. Nah nih masih rumusnya masih belum saya sempurnakan, tapi ini tinggal klik-klik aja lagi. Nah, ini hasil yang dari K3S, hari tanggal waktu. Nanti bisa dilampirkan daftar hadir dari acara dan undangan serta foto kegiatan untuk lebih lengkap. Nah, terus apa bedanya dengan KKG? Kalau K3S itu tidak ada surat tugasnya, sedangkan untuk KKG itu ada tugasnya, surat tugas dari kepala sekolahnya. Nah, nanti otomatis ini bisa diisi manual saja nantinya untuk sesuaikan dengan hari KKG-nya, karena kan untuk pembayarannya tidak mesti hari yang sama. Nah, ini sama. Terus belanja jasa. Nah, yang tadi yang ini ada serat nomor 13. Nah, bisa ditulis, ternyata bisa ditulis ini 200.000 honor pemateri berbagi praktik baik ini. Nah, penerimanya belum saya edit, ini masih prototipenya, tapi kita sudah tahu di mana kesalahannya. Tinggal entry ini hasil yang diperoleh dari kegiatan. Nah, tinggal ditulis. Terus lampiran tagihan. Kalau lampiran tagihan ini cuma berisikan nota kwitansi sama nota tagihannya, kan biasanya itu resmi dari misalnya kayak nih, kita coba BPO 021. Nah, ini tagihan apa nih? Tagihan PDAM bulanan, kan resmi situ di print pakai kwitansi matrix docs. Nah, selanjutnya kita lampiran fotokopi. Sama, kalau lampiran fotokopi cuma ada dua, kade pakai tanpa surat pesanan. Nah, nih fotokopi yang tadi. Terus upah tukang sama, tinggal dibuat di sana. Nanti kalau seandainya harus ada kontrak kerjanya, kita bikinkan di sini supaya lebih bagus lagi lampiran SPJ-nya. Nah, nah mungkin cuman ini yang bisa saya tampilkan. Mudah-mudahan nanti ada penyempurnaan. Yang pasti dulu di sini tadi nanti akan dibikinkan link hyperlinknya. Nah, jadi ketika kita klik angka 54.100 ini langsung menuju ke nota yang berisikan 54.100, tapi itu pembikinannya lumayan lama karena ada 1.200 kolom yang dibikin hyperlinknya. Mudah-mudahan nanti ketika bulan puasa terlaksana semuanya. Cuman yang ini sudah bisa kita jalankan aplikasinya, karena sudah jalan, tinggal link-linknya saja lagi yang harus disempurnakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.